Saat kalian lagi di Indonesia, kalian pasti tahu salah satu transportasi umum yang sangat ngeselin ini. Angkot. Angkot. Memang, angkot bukan satu-satunya penyebab kemacetan di Indonesia. Tapi, mereka penyebab utama kemacetan yang kita hadapi tiap hari. Mengemudi di belakang angkot itu kayak main game. Mereka sering berhenti tiba-tiba. Yang paling ngeselin saat mereka nyalip dengan kencang. Terus akhirnya stop pas di depan kita. Kenapa gak nunggu aja sebentar? Semua orang di negeri ini pasti pernah naik angkot. Sering sih, tiap hari naik angkot. Jarang. Sering, kadang-kadang juga. Jarang neng jalan kaki terus, rumahnya juga dekat. Harganya memang terus naik, tapi tetap murah. Namun hal ini tergantung kemana kalian pergi dan siapa kalian. Contohnya, saya, seorang bule, pernah harus bayar 10.000 untuk perjalanan 5 menit. Ada musik di angkot kadang-kadang sangat keras. Apakah kalian tahu kalau ada video game tentang angkot? Dan juga ada mainan. Kalau ngomongin angkot, ada satu hal yang kak boleh ketinggalan. Supir angkot. Supir angkot adalah manusia-manusia spesial. Ya, merayat lah. Ramah relatif ya. Beginilah profil rata-rata supir angkot. 99% laki-laki, umurnya sekitar 30 sampai 50, biasanya perokok, gaji. Ayo kita bahas berapa gaji dari seorang supir angkot. 300. Bisa 1.500.000 sampai dengan 3 juta ya. 100 juta. Jadi sebenarnya ada dua kategori supir angkot. Mereka yang kerja di akhir minggu bisa dapat 3 juta. Dan mereka yang kerja tiap hari bisa dapat 3.800.000 per bulan. Tetapi mereka harus bayar servis mobil dan ganti oli dengan uang mereka sendiri. Mereka juga banyak menghabiskan pendapatan mereka untuk bensin. Sejauh apa mereka bisa mengemudi dalam satu hari? Gak tahu sih saya. Lebih 100 km. 100 meter. Rata-rata dalam sehari mereka mengemudi sejauh 147 km. Hampir 40.000 km per bulan. Seperti pergi dari Jakarta ke Surabaya setiap minggu. Jadi, totalnya mereka bisa menghabiskan 1.200.000 untuk bensin. Pada akhirnya, pak supir hanya dapat 1.800.000 per bulan atau 2.600.000 kalau dia juga kerja di akhir minggu. Apakah kalian tahu kalau 20% dari supir angkot punya kerja sampingan? Naik angkot kadang-kadang bisa jadi pengalaman yang kurang nyaman. Keseringan angkot sudah terlalu penuh. Satu angkot cukup untuk berapa orang? 10-an. Banyak. 15 dengan supir. Sebenarnya, angkot punya kapasitas 11 penumpang. Tapi banyak angkot membawa lebih dari 11 orang. Rekor penumpang angkot terbanyak terjadi di Sumatera Barat dengan 42 orang dalam satu angkot. Orang Indonesia kadang-kadang suka malas dan naik angkot untuk jarak yang dekat. Jarak naik angkot terdekat sangat dekat, yaitu 8 meter. Saya mau pergi ke warung. Saat saya lagi jalan ke warung, ada angkot lewat. Jadi saya naik angkot. Golem penumpang dengan jarak terdekat di Indonesia. Di sisi lain, ada penumpang yang sangat lama berada di angkot. Seorang wanita tua di Sulawesi yang ketiduran di angkot. Supir angkot gak enak untuk membangunkannya. Jadi dia ada di angkot selama 4 jam 23 menit. Saat kalian mau turun dari angkot, biasanya kalian teriak, Bilang kiri. bagaimana kalau kalian teriak kanan? 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 Beberapa teman saya takut untuk naik angkot malam-malam. Menurut kalian, apakah angkot itu berbahaya? Bahaya sih lumayan. Soalnya kalau sekitar jam 10-an sih kayaknya udah agak sepi dan memang kayak banyak kejahatan lah, ada beberapa kayak gitu. Jadi kalau jam 10 lumayan bahaya, kalau jam 8 sampai jam 9 masih cukup aman.
Indonesia adalah negara yang besar, pasti. Jadi, ada berapa angkot atau microed yang ada di negara ini? 1000. Udah jutaan lah. Ada 9 juta mobil dan luar biasanya 77 juta motor di Indonesia. Di lautan motor tersebut ada sekitar 950.000 angkot. Apakah angkot di Indonesia semakin banyak atau mungkin semakin sedikit? Makin banyak. Angkot di Indonesia makin banyak. Jumlah angkot semakin sedikit. Kenapa? Penyebab utamanya adalah orang Indonesia yang sekarang semakin sering menggunakan mobil dan motor pribadinya. Dan saya berpikir, apakah bisa seorang boleh jadi supir angkot? Bisa sih kalau misalnya tahu jalan yang di sininya. Jadi, lama-kelamaan angkot akan sepenuhnya tidak ada. Dan mungkin satu hari nanti, angkot akan digantikan dengan kendaraan lain, mungkin seperti bis listrik atau kendaraan semacamnya. Saat kalian naik angkot, ingat bahwa kalian menaiki kendaraan yang akan menjadi bagian dari sejarah.